Kalau mereka mengelak lalu mengajak berperkara, saya ajak sumpah saja mereka. Sumpah mati, lalu mayatnya bau bangkai menyengat sampai radius 1 kilometer. Dengan begitu sudah terbukti secara langsung. Kalau diajak duel di jalur hukum, saya pasti menolak. Bung Ahok, Basuki Cahayapurnama saja bilang kok, jangan melawan orang kaya, pasti kalah. Orang kaya melawan pejabat, pasti kalah. Rumus ini persis dengan harga mati dan oleh Bung Ahok disuarakan keras di tengah masyarakat, bukan sekedar bisik-bisik tetangga. Ya, begitulah wajah hukum dunia yang sebenarnya. Berbeda jauh dengan hukum Tuhan yang maha adil bijaksana. Mereka bertiga, Sudomo, Suyanto, dan Ratna, tunggangannya roda 4 semua, mobil semua. Entah yang ditunggangi Suyanto itu mobil milik pribadi atau miliknya kopi kapal api. Yang penting tampil keren. Sedangkan tunggangan saya roda 2, sepeda pancal lagi. Dari segi ekonomi saya gak ada apa-apanya toh ya. Sekuat apapun saya memancal sepeda, mengayuh sepeda, mereka cuma main gas. Pol sudah tertinggal jauh saya, kalah jauh saya sama mereka. Kalau tahu tidak berimbang kayak gini, ya saya ganti tunggangan toh. Saya pancal pakai YouTube, mereka bisa apa sekarang? Kecepatannya lebih dahsyat dari mobil tunggangan mereka. Dengan saya mengunggah video ini ke YouTube, berarti berakhirlah sudah perannya Sudomo Mergonoto, pemilik perusahaan kopi kapal api yang ditunjuk menjadi pengelola sementara Kelenteng Kwan Sing Byo Tuban, yang telah melampaui batas waktu perjanjiannya. Mestinya Kelenteng Kwan Sing Byo sudah diserahkan kembali di akhir 2024 yang lalu, tapi hingga saat ini masih dikuasai terus oleh Sudomo dan kayaknya tidak akan dikembalikan kalau Kongco tidak memintanya sendiri melalui YouTube ini. Ya, ibarat seekor sapi yang sudah dililit dan dikuasai oleh seekor ular piton raksasa, tidak akan lepas dan dicaplok begitu saja. Sedangkan dua pengusaha lainnya, yaitu saudara Alim Markus, pemilik PT Maspion, dan saudara Wevan Willy Afandi, pemilik PT Santos, tidak ikut aktif mengelola Kelenteng Kwan Sing Byo. Bahkan ketika acara temu musyawarah di Resto Kayu Manis di Jalan Basuki Rahmat Tuban pada hari Sabtu 24 Mei 2025, mereka berdua juga tidak hadir. Pada saat itu umat Kwan Sing Byo Tuban sangat antusias karena dijanjikan Kelenteng Kwan Sing Byo Tuban akan segera dikembalikan. Maka mayoritas umat pada menyempatkan diri mengabaikan kesibukan pribadinya di rumah demi menghadiri acara tersebut. Gak taunya harapan tetap tinggal harapan. Agenda serah terimanya Kelenteng Kwan Sing Byo jadi mengambang, terkena hantaman gelombang tsunami keserakahannya Sudomo Mergonoto yang pinter noto suworo, pandai menata suara. Begitulah yang dia suarakan. Beginilah yang dia suarakan. Mulai saat ini, detik ini, saya sudah tidak mau mengurusi kelenteng lagi. Karena saya sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan saya sendiri. Jadi mulai hari ini, kelenteng saya serahkan kepada Tio Ingbo. Nanti Tio Ingbo bisa mengurus lebih lanjut untuk menemui saudara Alim Markus dan saudara Wevan. Begitulah kurang lebihnya yang disampaikan Sudomo.
Di dalam pertemuan itu saya Tio Ing Hin paling terakhir menanggapi begini, kalau Koh Te Fei mau menyerahkan kelenteng Kwan Sing Byo ya jangan dicul-nocul kayak gitu. Mohon dijembatani untuk pertemuan dari pihak Kwan Sing Byo dengan Koh Alim Markus maupun Koh Wifan, sebab kalau disuruh mengurus sendiri nanti terjadinya kucing-kucingan. Dicul-nocul itu bahasa Jawa, arti bahasa Indonesianya dilepaskan begitu saja, tidak ada tanggung jawabnya. Demikian penjelasan saya. Lah, orang yang begini ini tergolong orang yang bersikap gak mau tahu, padahal saat menerima amanah datang baik-baik dengan senang hati, ya kan? Betul begitu kan? Di saat pertemuannya bubar, saya berpapasan dengan Dwi Setiawan, wartawan seniornya Radar Tuban Jawa Pos, yang mengatakan kepada saya, bener Mas Marjoko, yang satu sudah melepaskan, yang dua masih belum. Saya jawab, lah iya toh Mas Dwi. Nah, dari sini saya yakin di antara para pendengar pasti banyak yang satu pemikiran dengan saya. Kalau kelenteng Kwan Sing Byo dikelola oleh 3 pengusaha nasional, lalu satu di antaranya menyatakan telah menyerahkan kelenteng Kwan Sing Byo Tuban, sedangkan yang 2 belum menyerahkan, dapat dipastikan munculnya panggung sandiwara kucing dengan bahasanya meang-meong tidak bisa dipahami dan berlangsung terus tanpa berkesudahan. Seperti para kucing berebut warisan ikan gereh super dalam jumlah besar, tapi tak satu pun berhasil mendapatkannya. Jadinya meang-meong terus sepanjang masa. Sekarang tiba saatnya Kongco yang meminta sendiri kelenteng Kwan Sing Byo dengan menampilkan kronologis kejadian demi kejadian terkait persembahan nasi tumpeng di meja altarnya Kongco yang selalu diobrak-abrik, bahkan sampai dibuang gerempiang. Sedangkan saya Tio Ing Hin Marjoko dan caciku Tio Milan sebagai perantaranya Kongco yang sedang menjalankan tugas ritual dari Kongco malah dikriminalisasikan.